Puluhan hektar sawit di sekitaran kolam limbah PT RAPP mati. Warga minta Sukamto Tanoto bertanggung jawab. Puluhan hektar kebun sawit warga di sekitaran kolam limbah PT Riau Andalam Pulp and Paper mati. Warga Desa Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan meminta perusahaan bubur kertas raksasa tersebut bertanggung jawab. Petani sawit transmigrasi Desa Simpang Perak Jaya yang tergabung dalam kelompok tani apel mengeluhkan batang sawit mereka banyak yang mati. Petani menduga penyebab matinya batang sawit mereka dikarenakan tanggul kolam limbah atau landfill dari kabarnya pabrik tisu yang baru beroperasi ada yang bocor. Dari 26 hektar sawit warga yang berada di sekitaran tanggul kolam limbah PT RAPP, April Group, 8 hektarnya mengalami dampak paling parah. Puluhan batang sawit mati, belum lagi kebun warga yang tergenang air bak danau. Tentunya menyulitkan petani untuk memanen buah sawitnya. Di lokasi sawit yang mati tersebut, dicoba petani menanam kembali bibit sawit baru. Namun sayang bibit tersebut tidak mau besar dan sebagian mati. Menurut penjelasan petani, kondisi itu dirasakannya sudah 5 tahun belakangan ini. Semenjak berdirinya tanggul kolam limbah berbahaya di pinggir kebun sawit mereka, petani meminta Sukamto Tanoto bertanggung jawab atas kerugiannya. Sebelum adanya pembangunan pabrik baru itu, hasil buah kelapa sawit petani minimal mencapai 3 hingga 4 ton setiap bulannya. Kini, penghasilan petani hanya 300 kg per bulannya saja. Akibat dari turunnya hasil buah kelapa sawitnya, petani di desa tersebut kesulitan untuk menutupi biaya kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi. Dari lokasi kebun sawit warga, tercium jelas aroma tidak sedap diduga berasal dari bau limbah PT RAPP tersebut. Ya betul, kelompok petani apel ini Pak. Banyak yang mati Pak. Ini kejadiannya udah kayak gini, udah kayak kolam semua. Penghasilan petani ini jadinya menurun Pak. Yang biasanya hasil sawit itu waktu dulu masih normal. Berapa ton dapat biasanya? Nah itu biasanya kadang 3,5 ton, 3 ton, paling sedikit yaitu 3 ton kan dalam 1 bulan. Yang sekarang orang kami kan tukang nimbangnya itu biasanya paling dapat 300, 350, paling banyak 400 kilo. 400 kilo ya. Dalam 1 kali panen itu kan. Udah berapa lama tuh Pak? Itu kurasa udah sekitar 5-6 tahunan itu kejadiannya kayak gini Pak. Dengan penghasilan cuma dapat 300 kilo sekali panen ini Pak, nah kebutuhan hari-hari tercukupi enggak Pak? Ya sangat tidak tidak tercukupi lah Pak. Nah, sementara kebutuhan kita sekarang untuk perekonomian sekarang semua serba mahal. Nah, sementara kita hanya yang dibutuhkan dari hasil kebun itu tadi. Ini berapa hektar semua nih Pak? Ini kalau keseluruhannya 26 hektar. 26. Tapi, 13 kapling lagi. Cuman yang udah parah kena kayak danau kayak gini ya kurang lebih sekitar 4 kapling lah kan gitu. Iya 4 kapling lah. 8 hektar ya? 8 hektar. Yang kan. parah kali nih Pak? Iya. Nah, itulah. Pabrik apa yang Bapak tahu ini dibangun? Ya kalau menurut informasi dari kawan-kawan yang kerja di dalam itu katanya pabrik tisu katanya Pabrik tisu. gitu. Iya, cuman kami pun ya nggak tahu juga di dalamnya kayak apa kan gitu. Iya. Pernah mengajukan ke RPP nih dampak dari kemarin itu kan udah pernah juga mengajukan ke RAPP melalui hasilnya apa Pak? Nah, ternyata dari pihak perusahaan itu alasannya dia tidak membutuhkan lahan kan gitu. Jadi tidak mau ganti lah artinya? Nah, kami bukan mau jual lahan Pak, kami itu menuntut kepada pihak perusahaan karena pengaruh dari pihak perusahaan ini. Dari limbah ya? Nah, dari limbah itu tadi. Jadi kalau memang itu dari pihak perusahaan, ya kami mengadunya kepada siapa lagi kan gitu. Nah, jadi kalaulah memang Bapak nggak membutuhkan, sementara kami keadaannya kayak gini, ya kami sangat dirugikan sekali kan gitu, petani kan gitu. Kalaulah memang mau diambil sama dia,
harganya yaitu di bawah kan gitu. Bawah standar ya. Nah, di bawah standar kan gitu. Jadi sementara petani tidak mau. Hal senada juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pinggir pagar pabrik bubur kertas PT RAPP atau tepatnya di Desa Lalangkabung, Kecamatan Pelalawan. Menurut keterangan Kepala Desa Lalangkabung, pada tahun 2017 warga desanya juga pernah mengalami air sumur bawah tanahnya berbau limbah. Karena desanya hanya berjarak beberapa ratus meter dari kolam limbah berbahaya pabrik bubur kertas PT RAPP. Saat itu juga Nanang Helmanto melaporkan peristiwa yang dialami warganya ke Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Pelalawan. Besoknya, Dinas Lingkungan Hidup menurunkan tim dan mengambil sampel air sumur warga untuk diuji di laboratorium. Setelah diuji lab, hasilnya sangat mengejutkan. Kandungan zat E. coli di air sumur warga sangat tinggi, mencapai 240 yang seharusnya hanya diperbolehkan di 15-20. Sedangkan pH tanah jauh di bawah ambang batas normal. Parahnya lagi, kandungan pH di zat besi jauh di atas ambang normal. Dengan tingginya zat berbahaya yang ada di kandungan air sumur warga, disarankan masyarakat Desa Lalangkabung agar tidak menggunakan air bawah tanah untuk mandi dan mencuci, apalagi diperuntukkan untuk minum dan konsumsi. Namun karena tidak ada pilihan, hingga kini warga Desa Lalangkabung tetap memanfaatkan air sumur bawah tanahnya untuk mandi dan mencuci, serta mengkonsumsi untuk minum dan memasak nasi. Betul, pada 2017 memang ada indikasi lapor masyarakat terkait sumur, ada beberapa sumur masyarakat itu tercemar dengan bau sumur masyarakat. Ketika itu kita lapor langsung melalui komisi DPRD dengan lingkungan hidup KLH Kabupaten Pelalawan, langsung tidak ke lokasi. Dan ketika itu juga hasil labor dari KLHK Provinsi pada tanggal 19 September 2017, di situ hasil lab yang nyampe pada kami bahwa mengatakan sumur masyarakat, sumur bawah tanah masyarakat yang ada itu kandungan E. coli itu mencapai 240. Sedangkan pada kita tanyakan dengan orang yang punya kompeten mengetahui kandungan E. coli standar itu di angka 15-20, berarti opernya sudah jauh. Dan kemudian pH tanah yang dari hasil lab tersebut itu jauh di bawah ambang normal. Dan lebih tinggi lagi adalah pH zat besi yang terkandung dalam sumber masyarakat. Itu yang kita dapatkan dari uji lab pada tahun 2017. Dan memang pada dasarnya pemukiman kami, tuduh kami adalah berbatasan langsung dan berdampingan langsung dengan perusahaan PT RAPP. Tentunya ini pasti akan berdampak kepada lingkungan yang ada seputaran wilayah desa kami, khususnya di pemukiman masyarakat Dusun 1. Air masyarakat, pada sumur masyarakat jangankan untuk dikonsumsi, untuk mandi dan cuci pun itu tidak dianjurkan. Itu menurut KLHK Provinsi ketika itu konfirmasi kepada kami di Desa Lalangkabung. Sampai dengan keluarnya hasil lab dari Dinas Kesehatan pada tahun 2017 itu Pak Wali, sampai saat ini apa masyarakat masih mengkonsumsi air minum bawah tanahnya? Kalau masyarakat hampir 90% masyarakat desa kami tetap menggunakan air bawah tanah karena kami tidak punya aliran sungai yang melintasi wilayah desa kami. Jadi rata-rata masyarakat semuanya mengonsumsi dan memakai untuk cuci kakus juga tetap masih bawah air bawah tanah yang ada di masing-masing rumah masyarakat. Dari Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, tim Jelajah Riau Televisi mengabarkan.